Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam majelis ilmu di bulan yang sangat mulia dan termasuk di dalam Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama, bertepatan dengan hari Jumat yang disebut oleh Nabi sebagai Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini disertai dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan kepada urusan akhirat kita. Amin. Ikhwas sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu rahasia doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang kesolihan seorang anak. Materi ini kami angkat bukan semata-mata untuk meramaikan kultum Ramadan, bukan. Materi ini kami angkat karena kami menemukan fenomena-fenomena yang sangat menyesakkan hati. Peristiwa yang sangat menyayat jiwa, terutama bagi apa yang telah dirasakan oleh para orang tua hari ini. Dengan tingkah laku, dengan perbuatan para anak-anaknya. Maka melalui materi ini kita nanti pertama bisa merenungkan. Pertama, kira-kira posisi kita kalau sebagai anak itu posisi yang ada di mana? Dengan apa yang kita alami, apakah kita pantas menempatkan diri sebagai anak yang soleh? Apakah kita layak disebut sebagai anak yang soleh? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, doa Nabi Ibrahim itu terdapat pada surat 37 ayat 100. Surat 37 ayat 100. Doa ini sangat masyhur
sangat terkenal dan kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat ini. Cuma alasannya apa? Kalau Nabi Ibrahim membaca itu kenapa? Kalau kita membaca itu kenapa? Ya, karena nanti bisa jadi yang dibaca sama tapi sing dikarep nih itu. Ya. Karena pengertian ini beda nanti, Pak. Karena perbedaan yang dipahami bisa jadi kualitas doanya juga beda. Maka gambaran kita sebagai anak yang soleh itu kenapa? Apa gambarannya? Dan kenapa kita butuh anak yang soleh? Ini yang kemudian diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kita melihat dari kacamata para ulama. Nanti kita hadirkan di sana pandangan yang disampaikan oleh Al-Imam Baydawi dan juga Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Di dalam doa ini, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Nah, kenapa Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh? Dan ini sangat kuat doa ini. Ya, makanya dengan doa inilah ketika Sarah, ini istri pertama dari Nabiullah Ibrahim, mendengarkan doa Nabi Ibrahim ini menangis. Ya. Menangisnya karena beliau tidak bisa membantu Nabi Ibrahim untuk bisa memiliki anak. Setiap dengar Nabi Ibrahim berdoa begini, Sarah menangis. Maka dari itulah punya tekad yang sangat kuat untuk memberikan hadiah kepada suaminya agar membantu terkabulnya doa suaminya. Masya Allah, membantu terkabulnya doa suaminya. Apa yang dihadiahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim? Seorang wanita yang dianggap oleh Sarah, wanita ini yang akan membantu terkabulnya doanya Nabi Ibrahim. Ini kisah awalnya. Jadi bapak-bapak jangan terlalu banyak berharap hadiah itu. Ntar dengar ini istri langsung mengabulkan doa bapak-bapak. Masya Allah. Jadi jauh sebelum Ismail datang itu, Hadir dilahirkan, doa ini sudah terus dibaca oleh Nabi. Kenapa? Karena dahsyatnya anak yang soleh. Yang kadang orang tua hari ini gak mikir tentang ini, Pak. Demi Allah. Yang terkadang orang tua merasakan pahitnya dewasanya anak, getirnya anak-anak yang sukses, itu gak pernah bayangkan tentang doa ini. Coba kalau bapak-bapak punya anak cerdas, kemudian sekolah kan, apalagi didukung dengan kemampuan materi, sekolah kan gak mau deket-deket. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ingin jauh, boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Cuma Anda gak pernah bayangkan, kita gak pernah berpikir jauh. Anak-anak kalau sekolah sudah di luar kota, apalagi ada yang di luar negeri, Pak, banyak hal yang harus dibicarakan di sana. Cuma kadang-kadang kita tertutup dengan itu semuanya. Cerita kepada orang itu bangga. Anak yang saya di Jerman, yang satu di Jepang, senang kita. Anda lupa ketika sudah demikian jauh, terbiasa nggak ketemu dengan orang tua, itu membentuk karakter-karakter berkurangnya cinta kepada orang tua. Dan kemudian lebih memilih mana? Negeri apa luar negeri? Luar negeri. Gengsi dalam kehidupan. Anda awal-awal Anda masih kuat bangga, tapi pada saat Anda mengalami tua, di situ mulai awal penderitaan itu Anda alami. Dan sekarang tumpuan kisah yang saya temukan di lapangan demikian. Tumpuan kisah. Bahkan kemarin di Jakarta ditemukan sepasang suami istri usia 70-80 tahun. Kakek nenek meninggal dunia dalam satu rumah.
Ditemukan, diperkirakan oleh ahli medis, mayat ini sudah meninggal, orang ini meninggal sekitar seminggu sebelumnya, baru ditemukan. Ya, selidik demi selidik, lacak demi lacak, periksa demi periksa, ditemukan orang ini punya anak sekitar 3 atau 4 dan sukses semuanya. Tapi tidak ada yang berkumpul dengan orang tuanya. Masya Allah, tidak pernah berkunjung kepada orang tua. Sampai pada detik nafas yang terakhir, sang ayah dan sang ibu pun mereka tidak bisa menyaksikan. Apakah ini yang kita harapkan dari seorang anak yang sukses? Maka ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa rahasia di antara doa tersebut sehingga doa ini dijadikan doa para nabi alaihi wassalatu wassalam? Doa para nabi. Nabi Zakaria yang diminta anak soleh. Anak soleh yang diminta. Apa? Ada 4 rahasianya. Ada 4 rahasia besar yang terdapat di dalam kesolihan anak. Apa 4 rahasia besar tersebut? Yang pertama, ini terlepas anak laki dan perempuan ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Nanti barangkali jenengan punya anak kok perempuan, toh ya memang Allah kehendaki demikian. Nggak usah dibilang istriku nggak pinter gitu. Nah, ini bukan nyitak donat Pak ini Pak. Kan sering kita temukan begitu kan? Kalau anaknya laki-laki itu, istrimu nggak pinter kami. Nah dikira yang menentukan laki perempuan itu jenengan atau gimana? Bukan urusan ini laki perempuan, no problem. Kalau bagi saya laki silahkan, perempuan silahkan. Kalau Allah yang menciptakan demikian pasti itu yang terbaik buat saya. Yang penting solih, sudah titik. Saya kira masih gagah nyolongan biye. Hah? Suka mabuk-mabukan gimana? Perempuan tapi taat. Perhatian dengan orang tua. Kan ini intinya. Jadi betul-betul ngerasakan punya anak itu terasa. Ya. Ada berapa rahasia tadi? Ada 4 rahasia. Yang pertama, anak yang soleh itulah anak yang akan mampu mewujudkan doa para orang tua yang terbentuk menjadi qurrata a'yun. 1. Anak yang solehlah yang akan mampu memenuhi doa para orang tua untuk terbentuk menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati bagi orang tuanya. Lah anak itu menjadi qurrata a'yun ketika anak terisi oleh 3 hal. Jiwanya, batinnya, hatinya Pak, terisi oleh 3 hal. Yang pertama, terisi dengan ilmu nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah ada di dalam jiwanya. Dia ngaji bukan sekedar ngaji, dia belajar bukan sekedar belajar, ingin menjadikan pewujud-pewujud ilmu yang dia pelajari ini. Karena Al-Quran tidak pernah memerintahkan yang buruk, Al-Quran tidak pernah memerintahkan yang jelek. Maka dengan ilmu yang bermanfaat ini melahirkan sifat khosyah. Dengan ilmu yang bermanfaat tatawalladul khosyah, melahirkan
rasa takut di hatinya. Dari rasa takut inilah tidak mungkin dia berbuat durhaka sama orang tuanya. Dari rasa takut kepada dosa, dia nggak berani mengabaikan orang tuanya. Dia nggak berani meremehkan orang tuanya. Ini Pak, nggak mungkin orang punya rasa takut berani durhaka sama, nggak mungkin. Ilmu yang bermanfaat melahirkan sifat khasyah. Yang kedua, jiwanya terisi dengan iman yang lurus, iman as-sahih, iman yang benar. Nah, iman yang benar ini yang akan mengoyak dirinya. Iman yang benar ini yang akan menjadi motorik pribadinya. Untuk apa? Untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Maka kalau hari ini kita sebagai anak, tolong dicamkan baik-baik. Yang tidak punya keinginan berbuat baik sebanyak-banyaknya orang tua, itu menunjukkan iman kita belum benar. Sudah kita perlakukan kayak apa orang tua kita hari ini? Hari ini kalau kita tidak punya cita-cita yang besar pada orang tua kita, memberikan kemuliaan-kemuliaan kepadanya, beramal dengan amal-amal yang agung, maka sudah dipastikan diragukan iman kita hari ini. Kita tidak hanya disebut anak soleh itu gara-gara ngaji terus, enggak. Sifatmu dengan orang tuamu bagaimana? Pribadimu dengan orang tuamu bagaimana? Untuk apa kita dekat dengan ustadz tapi kalau jauh dengan orang tua? Awas, tolong diingat-ingat ini. Akrab dengan ustadz tapi dengan orang tua jauh. Penyimpangan di dalam pemahaman. Anak yang soleh dengan iman yang benar, kita lihat gambaran-gambaran. Makanya kita lihat potret generasi-generasi utama yang telah ditampilkan oleh Allah Ta'ala. Dari para sahabat, dari para tabi'in, kita lihat bagaimana pribadi mereka kepada orang tua. Berlomba-lomba memuliakan orang tuanya dengan iman yang benar. Kenapa? Karena dalam pandangan anak-anak yang beriman, yang benar imannya, orang tua itu pintu terbesar untuk mendapatkan al-jannah. Maka tidak mungkin kalau ada seorang anak, walaupun ngajinya tidak karu-karuan, taklimnya tidak karu-karuan, tapi nggak punya cita-cita untuk hidup bersama orang tuanya. Sudah diragukan ilmunya, belum benar imannya. Kenapa? Pintu surga dijauhi. Bukankah yang kita cari dalam ilmu ini adalah surga? Bukankah yang kita cari dalam iman itu adalah al-jannah? Al-jannah itu ada di hadapan orang tuamu. Allah dan Rasul yang telah menjelaskan demikian. Bagaimana mungkin tidak punya cita-cita hidup bersama dengan orang tuanya, malah takut kalau diikuti orang tuanya? Ini jelas gak benar imannya, sudah gak benar imannya. Saya menemukan dua kasus. Kasus yang pertama, seorang istri datang nangis, telepon. Kenapa? Ustaz, gimana yang harus saya lakukan? Apa? Kenapa? Ini kok suami bilang saya dilarang ke ibu, dan ibu sementara jangan boleh datang ke sini. Kenapa? Sehingga kalau ibu setiap kali mau datang ke sini, saya bingung nyari alasan ini. Kalau saya bilang nggak boleh suami, nanti suami saya jelek di mata ibu. Tapi kalau saya nggak bilang demikian, saya harus alasan apa? Setiap ibu mau datang ke sini, saya harus mencari alasan. Saya mau keluar sampai yang terakhir ibunya terasa. Yang namanya orang tua nggak bisa ditipu, Pak. Ibunya terasa. Kamu kenapa sih setiap aku datang ke rumahmu nggak boleh? Itu bingung saya jawab, nangis akhirnya. Nah, alasan suamimu gitu kenapa? Nggak mau bilang. Tanya. Sampai saya marah, itu kalau santri saya tak kaploki itu. Wallah saya bilang demikian. Kalau dia kenal saya dan santri saya tak kaploki, Mas,
suamimu itu. Ini ajaran yang menyimpang dari ajaran agama ini. Tidak benar demikian. Istri itu amanah. Jangan diputuskan kebaikan dengan orang tuanya. Jangan pakai dalil. Istri kalau sudah menikah taatnya sama suami, benar memang. Tapi kemudian kamu putuskan ketaatan pada orang tuanya. Kamu rampas ketaatan kepada orang tuanya. Ada skala prioritasnya, itu iya. Tapi bukan kemudian demikian dalil yang kamu pakai. Paham ini? Awas para suami-suami. Ini kata ini kaloro. Jadi keploki kabeh ini. Ajar itu demikian. Untuk apa? Antum taklim. Kalau untuk merusak moral. Renungkan ayo ikhwah. Tidak mungkin Quran mengajarkan demikian. Bukankah memutuskan silaturahim hukumnya haram? Dalil mana itu dipakai oleh anak yang demikian ini? Saya menemukan demikian, Pak. Demi Allah. Karena menemukan orang tua menderita di sana. Ini yang pertama. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, anak yang menjadi qurrata a'yun. Satu, terisi oleh apa tadi? Ilmu yang bermanfaat melahirkan apa? Rasa takut. Dengan rasa takut itu gak mungkin dia berbuat durhaka sama orang tua. Yang kedua apa? Terisi dengan iman yang benar melahirkan apa? Berbuat baik kepada orang tua. Mujahadahnya berbuat baik pada orang tuanya. Sungguh-sungguhnya berbuat baik pada orang tua. Gak mungkin Pak, orang beriman kemudian ingin berbuat baik sama orang, berbuat sosial sama orang. Siapa yang paling berhak untuk dimuliakan selain orang tua terlebih dahulu? Siapa? Kiblatnya nih keblinger ini saya katakan. Tidak benar Pak. Tidak benar. Makanya selama ini kalau kita sudah ngaji luar biasa itu sudah kubagikan. Tapi dikatakan batal itu ilmunya ketika tidak ada implementasi dalam kehidupan ini. Yang ketiga, qurrata a'yun. Anak akan terbentuk menjadi qurrata a'yun kalau terisi dengan akhlak al-karimah. Nah, dengan akhlak yang mulia inilah dia bersikap tawadhu kepada orang tuanya, yang akan mampu merealisasikan surat Al-Isra ayat 23-24. Waqfid janahadzulli minar rahmah. Apa? Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Apa makna waqfid janahadzulli minar rahmah ini? Rendahkan dirimu di hadapan orang. Berendah dirilah kamu di hadapan orang tuamu. Anak apapun statusnya, tolong didengarkan ini Pak. Anak apapun statusnya, derajatnya, kedudukannya, kalau sudah berhadapan dengan orang tua, hendaknya semua pangkatnya dilucuti dan diletakkan di hadapan orang tuanya. Ayo kita belajar satu kisah dari Imam Abu Hanifah. Seorang ulama besar yang dijadikan kiblat oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan beliau termasuk orang yang ahli fakih. Nomor satu, diyakini nomor satu di Kufah. Ulama nomor satu di Kufah. Dan dia dikenal kefakihannya, akhlaknya, zuhudnya. Imam Abu Hanifah. Beliau ini dianugerahi seorang ibu yang sangat unik. Ibunya itu sering bilang, aku gak puas dengan penjelasan. Itu sering kali. Sampai satu saat ibunya ini manggil Abu Hanifah. Ya Nu'man, kemari kamu. Saya ini punya masalah ini. Masalah apa ibu? Saya ini pernah bersumpah dan saya langgar sumpah saya. Terus apa yang harus saya lakukan?
Ketika saya sudah melakukan pelanggaran kepada subuh, yang harus saya lakukan apa? Bagi Imam Abu Hanifah, masalah ini masalah berat atau masalah sepele? Sepele, Pak. Dia ahli dalam masalah fikih. Akhirnya beliau bacakan, dengan mudah beliau jawab. Dengan sederhananya, dengan adab-adab yang luar biasa, dia sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 89, Allah berkata demikian. Ditunjukkan bagaimana kafarah orang yang melanggar sumpah. Setelah diterangkan, dijelaskan secara rinci oleh Imam Abu Hanifah, dikatakan oleh para ulama, Pak, la arda, aku tidak ridho, nggak puas dengan jawab. Kok mau gini jawabannya? Cuma gini jawabannya, aku nggak puas. Illa bima yakul Zur'ah al-Qas. Aku nggak puas dengan jawabanmu, kecuali aku ingin mendengar langsung jawaban dari Imam Zur'ah al-Qas. Dia ingin mendapatkan jawaban dari siapa? Imam Zur'ah. Imam Zur'ah itu status keilmuannya jauh di bawah Imam Abu Hanifah. Tapi karena ini yang minta ibu, apa kata Imam Abu Hanifah? Apa ibu kira-kira nanti puas dengan jawaban? Insya Allah saya puas. Ya kalau begitu, ayo saya antar langsung tanpa komen. Tanpa komen. Coba kalau kita gimana? Bu, Imam Abu Hanifah itu Imam Zur'ah itu di bawah saya. Enggak. Baju keimamannya diletakkan di hadapan orang tua. Enggak ada komen. Ayo kita antar, saya antar kalau gitu. Langsung beliau siapkan keledainya, dituntun sendiri. Enggak menyuruh orang lain, muridnya enggak, dituntun sendiri. Kenapa? Urusan orang tua, urusan anak. Sampai ketika di rumah sakit nanti, ketika waktunya mendorong pindah kamar, anak yang ngambil bukan perawat. Bu, ini urusan ibu saya, ini saya. Bisa nggak bilang begitu kita? Apa yang selama ini sudah kita lakukan sama orang tua kita, ikhwan? Apa? Inikah cermin sebuah ilmu? Inikah sosok orang yang beriman? Tidak. Imam Abu Hanifah dituntun sendiri. Kalau sudah urusan ibu, saya urus. Kan itu tanggung jawab saya. Abu Hurairah, ibunya buta. Ketika ke kamar mandi, digendong sendiri oleh Abu Hurairah. Walaupun punya sahabat-sahabat, punya murid-murid, enggak dituntun, enggak, dia sendiri. Ini ibu soalnya. Ngambil apa? Dia sendiri yang melayaninya. Karena disitulah surganya. Di situ surganya. Ini yang pertama. Masya Allah. Setelah dituntun dengan sabarnya, sampai ke rumah Imam Zur'ah. Nah, setelah sampai di sana, ibundanya langsung menyampaikan unek-uneknya kepada Imam Zur'ah. Disampaikan sebagaimana ketika ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Saya punya masalah begini. Begitu ditanya tentang masalah tersebut, Imam Zur'ah bingung setengah mati untuk jawabnya ini. Tahu kenapa? Kenapa? Karena yang nganter ini Imam Abu Hanifah, yang jauh lebih tinggi ilmu dan kealimannya. Sementara yang nanya ibunya Imam Abu Hanifah. Antum bisa bayangin? Antum bisa bayangin ya? Walaupun kita bukan Abu Hanifah gitu ya. Bayangin aja kayak apa rasanya gitu. Bingung Imam Zur'ah. Harus ngomong apa? Imam Abu Hanifah orang yang cerdas. Begitu ngelihat Imam Zur'ah bingung, dia tidak ingin tampil di hadapan, enggak, diletakkan. Keimamannya tetap diletakkan. Enggak menunjukkan, ya ibu dibilangin enggak percaya sih. Nah kan bingung kan, lihat saya kok. Enggak. Langsung dia bilang pelan dengan Imam Zur'ah. Dibisik. Kalau sekarang mungkin bisik. Udah bilang aja begini. Si Imam Zur'ah dibisikin sama Imam
Abu Hanifah, udah dijawab aja, karena ibuku mengharapkan jawaban darimu, bukan dariku, katanya. Udah dijawab aja, begini. Persis yang diterangkan oleh Imam Abu Hanifah. Maka dia mengatakan, uftiki, hai ibu, apakah saya harus menasihati Anda, menyampaikan fatwa kepada Anda, wa ma'akifaki dzul kuffah, sementara di samping Anda ada orang nomor 1 di Kufah. Saya ngomong apa ini? Ya Allah, Imam Abu Hanifah tidak merubah posisinya. Dia mengatakan, udah dijawab aja. Jawaban gini, biar puas, ibuku puas gitu. Yang dicari adalah kebenaran dan kepuasan. Dia nggak puas, tak jawab, nggak puas. Udah jawab aja. Akhirnya dijawab persis yang dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena dapat bocoran. Harus begitu. Begitu dijawab, selesai. Kata Imam Abu Hanifah apa tadi nih? Aftiha bikada wa kada. Dia sampaikan saja ibu begini. Ini dah yang sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran. Setelah dapat bisikan dari Imam Abu Hanifah, dijawab sebagaimana bisikan tadi. Setelah itu apa katanya? Faradhiya. Maka ibunya merasa puas. Padahal jawabannya bodoh, Mas. Coba kalau kita sebagai anaknya gimana? Ya Allah ibu, kan yang ngono mau tak jawab. Ndak, Imam Abu Hanifah tidak komen, nggak nyalain ibunya, ndak. Apa katanya? Ibu ridho? Iya, aku pun ridho sekarang. Selesai, ya Allah. Ini yang dimaksud waqfid janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Wahai yang punya kedudukan di kantor, seperti itukah Anda memposisikan ibu? Harus dipahami ini. Maka takutlah kepada Allah. Kedurhakaan dan kekurangan ajaran kita selama ini. Letakkan baju-baju keagungan di hadapan. Kenapa? Orang tua kita itu jadi apapun, Bu. Dalam pandangan orang tua kita itu tetap anak. Kami itu anak. Selesai. Makanya kadang-kadang orang tua kita kalau datang ke rumah atau kita datang ke rumahnya itu dibikinkan kopi, padahal kita buat sendiri bisa. Sudah, kenapa? Karena dianggap seperti dulu, Ibu. Yang melayani selama ini siapa? Orang tua yang melayani kita. Kapan kita melayani orang tua? Insya Allah. Ini yang pertama. Di balik rahasia anak yang soleh, karena anak yang soleh itu adalah anak yang akan mampu menampilkan diri sebagai qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun itu nampak seger, orang tua ngeliat, dingin lihat orang tua, sejuk orang tua memandang. Itu ketika anak punya sikap adab yang tinggi kepada orang tuanya. Sopan santun. Imam Ibnu Aun, Masya Allah, disebutkan di dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Imam Ibnu Aun, ulama besar. Suatu hari ibunya memanggil dengan suara keras. Maka dia pun menjawab dengan suara yang keras karena terbawa oleh suara ibunya. Begitu dia sadar, duduk lemes nangis. Kenapa? Aku telah durhaka sama ibuku. Bukankah Allah telah mengatakan jangan berkata keras kepadanya? Nangis Ibnu Ain. Selesai Pak, enggak. Selesai duduk dan menangis, di sana dia keluar mencari seekor kambing. Ditanya oleh teman, untuk apa? Untuk kafarah, untuk menebus dosaku, katanya. Apa yang telah kau lakukan, Ibnu Aun? Aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Dengan apa? Berkata keras kepadanya. Itu cara Ibnu Aun untuk menebus dosanya ketika berkata keras kepada sang ibu. Apa yang kita lakukan setelah kita berkata keras pada ibu kita? Ya Allah,
Nah, kecuali kalau ada beberapa poin penting, mungkin orang tua kalau agak nggak dikeraskan mungkin nggak dengar. Bukan untuk maksiat, bukan. Tapi para sahabat tetap hati-hati. Kerasnya bukan dengan emosi, bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kesolian, ini rahasia diungkapkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Anak yang soleh itu adalah anak yang bersedia menemani orang tuanya di masa keterasingan. Anak yang bersedia merawat orang tuanya di masa keterasingan. Makanya Al-Quran mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Apabila salah satu orang tuamu sudah lanjut usia atau kedua-duanya sudah usia lanjut, perhatikan, fala tanhar fala taqul lahuma jangan berkata uf. Kenapa demikian jamaah? Kok ada secara khusus orang tua sudah lanjut usia? Ada 3 ayat yang perlu kita renungkan. Ada 3 ayat yang perlu kita renungkan. Ini yang terlupakan bagi kita para thalabul ilm. Dari kita yang semangat mencari ilmu, 3 ayat ini kita lupakan. Pertama, orang kalau sudah lanjut usia, apa yang terjadi? Lemah. Tenaganya hilang, Pak. Ini kadang-kadang ngambil tumpah, megang jatuh, piring pecah. Itu orang tua. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat 30 ayat 54. Mari kita lihat. Surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Iya, silakan. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Allah mengatakan ini pada puncaknya adalah kelemahan, hilangnya tenaga yang dulu perkasa mendampingi kita. Hilang kekuatannya, hilang tenaganya, tubuhnya bergetar menggigil. Satu. Yang kedua, kondisi orang tua kalau sudah tua, apa kata Allah di dalam surat 36 ayat 68, ya ini surat Yasin. Allah katakan apa? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Coba kita lihat. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka dia akan kami kembalikan seperti semula. Apa? Seperti bayi, Pak. Coba perhatikan ya. Nah, kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah pada puncak ketuaannya, dikembalikan seperti sedia kala. Yakni seperti apa? Bayi. Artinya apa? Butuh pendampingan. Ya Allah, ini yang kita lupakan sebagai anak ini. Butuh pendampingan, Pak. Seperti bayi orang tua ini. Makanya kadang-kadang rewel, ngalem,
Ya. Sakit 3 hari kita datang nggak pakai obat sembuh. Ternyata apa, Pak? Kerinduan. Kita yang kadang-kadang nggak peka demikian. Jadi ketika ibu minta kita, kamu nggak pulang, itu bukan minta duit kita, Pak. Bukan minta harta kita, bukan. Rindu dengan anak. Kerinduan seorang tua padanya. Kita lihat anak-anak kecil itu abang nggak diperlukan, nggak perlu ditoto, udah mulai bermasalah. Kalau udah tua itu bermasalah dia. Itu bisa kita bayangkan ketika dia jalani hidup itu sendirian. Ya Allah. Yang ketiga yang lebih mengerikan lagi apa ini? Dalam surat 22 ayat 5. Surat 22 ayat 5. Apa ini, Pak? Lupa, hilang ingatan, bekun. Masya Allah, ini Pak, bekun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat 22 ayat 5. Bisa dibaca terjemahnya, silakan. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ayat 5. Ayat 5 surat Al-Hajj. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Cukup. Hilang ingatan, kecerdasannya hilang. Dulu waktu mendampingi kita sangat cerdas, sangat peka, sangat tahu apa yang terbaik dan apa yang nggak baik buat kita ini. Apa yang kita butuhkan selalu ada di samping kita. Dia berusaha dan berjuang untuk kita mendapatkan segera apa yang kita perlu. Itu kecerdasan orang tua pada saat kita dalam rambutannya, dalam pemeliharaannya. Tapi lihatlah dengan imbas yang kita lakukan hari ini, ikhwan. Ya Allah. Orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah tidak berdaya, yang jatuh dalam kemiskinan. Kenapa dikatakan miskin? Dia juga nggak bekerja. Kalaupun dia punya kekayaan, siapa yang menguasai sekarang? Siapa yang mengatur? Sehingga orang tua ini sampai ikut sampai keluar satu kalimat kita dengarkan. Lah ibu rencana mbah ingin, kan pernah anaknya ini apa namanya? Minta tolong tuh dinas karena ibu ini rewel bermacam-macam. Saya katakan, ibu inginnya ikut siapa? Sekolah ini kita tekek tempun di mawon. Saya ditaruh di mana saja. Yang penting saya bisa hidup di situ. Ibu dengarkan kalimat ini. Ini menunjukkan apa ini? Anak wis kang dipilih anaknya ini. Saya ditaruh di mana saja, monggo tak apa-apa sudah. Dengan menangis, meneteskan air mata, sang ibu mengatakan, udah kalimat ini sudah berarti nggak ada yang dipilih anak-anaknya. Satu sikap, kadang-kadang perkataan, kadang-kadang keluar baik. Tidak terasa oleh kita, tapi itu menghujam di hati perasaan orang tua kita. Ya Allah. Saya pernah menemukan di perumahan saya itu ada nenek-nenek Pak usia 70-an. Udah sepuh rambutnya itu sudah nggak karu-karuan. Putih gitu, sambil tertati-tati jualan kerupuk gitu. Istri saya bilang, coba kamu panggil mbah itu. Mbah beli mbah. Oh dia senang dia.
Terus kita tanya, dalamnya pundi? Ternyata kampung sebelah perumahan. Kampung sebelah perumahan. Jualnya malam, Pak. Habis maghrib keliling gitu. Jual kerupuk ini. Akhirnya ketika sudah akrab, kita sampaikan, kita jajak duduk ke ember situ. Mbah, umurnya berapa? Sudah hampir 70. Kagungan putra kan? Iya ada. Mbah ini waktunya istirahat. Waktunya anak yang ngopeni Mbah sudah. Mbah gak harus bekerja demikian, betul harus. Anak waktunya. Apa katanya? Anak-anak sudah rumah tangga, Mas, sudah tenang. Ya biar dia mendapatkan ketenangannya itu sudah. Selama saya masih bisa bekerja, saya gak mau mengganggu ketenangan anak-anak saya. Kalimat ini penuh misteri, Pak. Seperti ketika ibu kita sakit, ibu berobat ya? Nggak usah. Ibu nggak apa-apa. Itu sudah mulai sejak kecil ibu suka bohong sama kita. Belum makan katanya sudah makan. Kenapa? Karena makannya disiapkan untuk kita. Ibu capek istirahat? Enggak apa-apa. Ya udah biasa ibu begini. Dia bohong sama kita untuk kebaikan kita. Dia capek sebenarnya. Tapi di hadapan kita dia wanita yang tegar. Untuk apa? Agar kita tetap gak masalah dibantu sama dia. Coba bapak-bapak, mas-mas masih ingat ketika putra antum opname, ibu antum kabari, gak pakai nunggu waktu, Pak. Gak pakai nunggu waktu. Walaupun tubuhnya greges berangkat itu sang ibu. Kecintaan kepada anaknya biar anaknya nanti gak capek ngurusi. Pasti ketika di rumah sakit siapa yang nunggu? Ibu kita yang bisa tidur. Begitu tiba ibu yang sakit kita diminta pulang. Astagfirullah. Inikah sebuah kesolihan? Inikah baik dari keimanan? Ya Allah. Kadang-kadang beralasan saya udah janjian sama teman-teman di kantor, teman jamaah. Apa yang sudah diberikan temanmu kepada dirimu? Perhatian, kasih sayang, doa-doa kebaikan, kekhawatiran, semua itu gak pernah kamu dapatkan dari temanmu. Ibumu yang berbuat demikian. Tapi kamu mengatakan aku udah janjian dengan teman-teman kantor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kalau kita tidak segera bertaubat jamaah, kita akan diperlakukan sama dengan anak-anak kita nanti. Lihat kalau nggak percaya. Lihat nanti. Kita akan diperlakukan yang sama dengan anak-anak kita. Ibu ketika telepon kita, kamu nggak pulang. Itu bukan karena minta uang, Pak. Ada sebuah kerinduan di sana. Makanya kadang-kadang orang tua tinggal di rumahnya sendiri itu sulit kita ajak ke rumah kita. Termasuk ibu saya sendiri. Ibu ikut saya. Udah di rumah itu biar berhenti atau istirahat sudah. Waktunya ibu ibadah. Udah aku di rumahku sendiri aja. Aku lagi ini sambang, nek kangen sambang gampang. Saya nggak pernah menemukan jawaban. Kenapa ibu rata-rata demikian? Nggak mau pisah dengan rumah induknya. Kenapa? Saya coba kaji dari satu kasus ke kasus yang lain. Akhirnya baru terungkap ada seorang ibu. Kenapa sih ibu? Termasuk ibu saya nggak mau diajak keluar. Subhanallah, jawabannya di luar dugaan kita. Bukan ibu kita rewel, bukan Pak, bukan, sama sekali bukan. Ternyata di rumah besar itu dia ceritakan gimana menurut Mas Raub ini. Saya ninggalkan ini tempat ini. Inilah sejarah hidup bagi saya dan keluarga besar saya. Di sini saya mulai kehidupan dengan anak-anak saya. Rumah ini penuh dengan kenangan. Di sini saya berjuang, berkorban untuk membesarkan anak-anak saya. Dari sini mulainya. Makanya kadang-kadang pesan orang tua jangan sampai dijual rumah itu. Itu
kadang-kadang pesan menurut kita, untuk apa ibu demikian? Antum nggak ngerti perasaan orang tua yang begitu dalam anaknya ingin kumpul dalam satu kali. Saya lihat ketika ada seorang suami istri tengkar cerai, apa kata? Udah kalau kamu nggak cocok, udah minta cerai sama suami. Kalau memang suamimu udah nggak kuat dengan kamu, udah cerai. Nanti ikut sama ibu. Coba bayangkan sama ibu. Siap menjadi wadah besar untuk kita. Sementara di mana kita nggak pernah berat, ibu kita datang ke rumah kita. Jadi ternyata ketika orang tua kita ajak ke rumah kita, tidak mau, itu bukan rewel, enggak. Tapi enggak mau kehilangan kenang-kenangan ini. Sampai diceritakan kamarnya itu. Ini kamarnya dulu anak saya mas ini sekarang ada di Kalimantan. Anak yang di Kalimantan ngerti ketika kenangan-kenangan itu terus dibicarakan sama sang ibu. Bahkan kadang-kadang ketika kita pulang, dibuatkan itu kue yang dulu kesukaan kita. Kita kan tidak suka sekarang. Apa jawabnya ibu? Ya wis panganan ya wis ngene iki naon des ini panganan bukan sekarang kan enak-enak. Sampai ibu kita pun nggak lupa apa kesukaan kita. Kita sampai pun lupa apa yang kita sukai. Sadar demikian? Enggak, kita nggak sampai ke sana. Ya Allah, semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan memberikan kesempatan untuk berbuat baik padanya. Makanya saya pesan kepada teman-teman, kalau kita punya orang tua dan masih hidup, maka jangan disia-siakan. Dan jangan berusaha menjauh darinya, tapi berusaha mendekat kepadanya. Dia butuh bantuan kita. Dia butuh bantuan kita. Karena semuanya terbatas jamaah. Semuanya terbatas. Ada orang tua yang opnam, dua orang sepuh yang ibunya yang sakit. Dia nggak 24 jam setiap hari bapak ini yang mendampingi, nggak ada yang menggantikan. Kadang-kadang keponaannya, kadang-kadang kerabatnya, kan sesaat aja. Sementara tetangga di rumah sakit yang satunya ini penuh dengan orang ini, anak-anaknya, mantunya ngumpul. Kenapa? Karena nggak jauh. Akhirnya kita tanya, putrane pinten mbah? Ada 4 mas. Tapi wis mau makape mas atuh mas. Nyata niki kesulitan saja nih, kalau niki nggih sakit. Saya ini sebenarnya juga sakit, tapi gimana? Wong nggak ada yang nunggui. Kalau saudara kan bisa batas sih mas, wis kebatas dengan keluarga, teman dekat keluarga. Satu-satunya orang yang nggak ada batasnya adalah anak. Itu pun kalau anak ada di sampingnya. Itu pun kalau anaknya ngerti. Masya Allah. Ini orang tua. Makanya anak yang soleh dikatakan soleh itu karena dia senang hidup, membimbingkan, merindukan untuk hidup bersama dengan ibunya. Kenapa? Karena dengan hidup bersama itulah dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau toh nanti masih ditakdirkan, Allah takdirkan kita kok jauh karena ketetapan Allah ini, maka tolonglah sering hubungi beliau, sering ditelepon, dan ucapkan satu kalimat, aku minta maaf, tolong saya dimaafkan ibu, saya nggak bisa dekat, mungkin ini bagian, saya akan berusaha nanti, mudah-mudahan, mohon doanya. Dan yang jelas minta maaf, minta maaf. Saya bersyukur sekali ketika ketemu dengan ibu, bisa menjabat tangannya ketika bertemu di rumah, dan saya pegang tangannya. Kelihatan kulit-kulit ini keriput. Inilah tangan dulu yang membelai kita.
membesarkan kita sampai kita berdiri menjadi seperti ini. Itu bukan karena semata-mata kecerdasan kita, teman-teman. Doa dari sang ibu. Harapan-harapan yang tidak pernah luntur dari seorang ibu untuk anak-anak. Makanya di waktu yang istimewa itu saya manfaatkan ibu. Ibu tolong doakan saya. Ya mestinya enggak, saya ingin dengarkan langsung hari ini di hadapan ibu. Karena doa itu sangat menenteramkan hati saya. Karena terus terang saya masih kurang optimal. Saya merasa kurang optimal. Maka saya temukan ada seorang ikhwan di Sidoarjo itu. Karena dia merasa kurang optimal hari ini sejak ibunya meninggal. Setiap kali menyebut ibunya selalu diikuti dengan doa. Dan setiap hari dia tekankan saya harus infak untuk ibu saya. Setiap hari. Setiap hari. Gak ada waktu kecuali infak untuk ibunya. Dicium uangnya. Kemudian dimasukkan di rumah itu ada kaleng-kaleng. Ada kaleng untuk masjid, kaleng untuk yayasan, kaleng untuk dakwah, itu ada di rumahnya untuk dibantukan ke teman-teman. Dan setiap hari dia masukkan. Dan setiap kali masukkan dia berdoa, ya Allah jadikan ini sedekah dan jariah ibu saya di masjid. Ini untuk menebus kesalahan saya, karena belum optimal berbuat baik sama ibu saya. Ya Allah. Imam sahabat Ibnu Umar di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, suatu ketika beliau tawaf di Masjidil Haram. Pada saat beliau tawaf ini dia melihat seorang pemuda dari Yaman menggendong ibunya. Ketika tawaf itu, setelah selesai, pemuda ini menemui ibunya. Lalu bertanya, wahai Ibnu Umar, sebagaimana engkau lihat, aku memiliki orang tua yang sudah sangat tua. Saya perlakukan seistimewa mungkin ibu saya. Saya gak pernah berpisah sampai dia belum menikah. Sampai dia belum menikah. Karena takut berpisah dengan ibunya. Takut nanti menyia-nyiakan ibunya. Dia rawat ibunya. Sampai pada cita-cita terbesarnya apa? Ibunya ingin ziarah ke Masjidil Haram, tapi gak punya biaya. Bagaimana caranya? Digendong sama remaja ini. Allah. Untuk apa? Berbakti. Akhirnya dilaksanakan cita-cita terbesarnya ini. Setelah itu dia menemui sahabat Ibnu Umar. Lantas dia berkata, ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha. Bagaimana menurut pendapatmu kebaikan-kebaikanku diceritakan semuanya kepada ibunya ini, sampai dia nggak pernah mengeluh. Ketika dia menggendong ibunya itu bersenandung, dia mengatakan apa? Innilaha ba'iruhal mudallal. Saya ini seperti tunggangan yang tunduk kepada sang penunggang. Dia posisikan dia sebagai kendaraan bagi ibunya. Ya Allah. In udna'irat rikabuha. Kalau yang menunggang nanti rasa khawatir, muncul rasa takut, maka lam udna'ar. Aku sebagai kendaraannya tidak boleh takut. Kalau yang menunggang punya rasa takut, ketakutan, aku nggak boleh takut. Artinya apa? Orang yang di atas harus aman dan harus selamat. Dia posisikan seperti itu kepada ibunya. Setelah itu bertanya kepada Ibnu Umar, apakah kebaikan-kebaikanku selama ini kepada ibuku sudah tuntas? Artinya apakah balas budiku sudah seimbang? Kata Ibnu Umar, la, belum nak. Kebaikanmu itu sangat mulia, sangat mulia. Itu menjadi amal utama bagimu karena kebaikanmu. Namun kalau yang kamu tanyakan seimbang, maka dengarkan. Apa kata Ibnu Umar? Masya Allah. Wala bisafrotin wahidah. Kebaikanmu bertahun-tahun demikian dengan ibumu itu. Itu tidak seimbang dengan satu tarian nafas ketika ibumu melahirkan kamu. Tidak seimbang hanya dengan satu tarian nafas.
ibumu ketika melahirkan kamu. Masya Allah. Ini jamaah sekalian, makanya bagi teman-teman yang masih diberikan karunia orang tua, maka saya berharap kita jangan sampai menjauh pada orang tua. Dan kalau memang kita ditakdirkan jauh, maka tolong sering komunikasi dan dibantu, ditanyakan beban-beban ibu ini apa, kesulitannya apa, dan kita berupaya untuk menutup semua beban-beban itu. Angkat semua beban-beban orang tua kita, hilangkan semua beban-bebannya, termasuk istri kita dan orang tuanya. Disampaikan kepada istri, dicukupi keluarga istri, dan ini yang kemudian akan mendatangkan keberkahan rumah tangga kita nanti insya Allah. Rasulullah SAW menyatakan, tabarru aba'akum wa tabarru abna'akum. Barru aba'akum, berbuat baiklah kamu kedua orang tuamu, wa tabarru abna'akum, maka anak-anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa rahasia anak yang soleh? Yang ketiga adalah anak yang soleh disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Sa'di adalah yanfa'ullahu bihi fi hayatihi. Allah akan memberikan manfaat kepada orang tersebut dengan kesolehan anak ini. Apa di antara manfaatnya? Membantu orang tuanya di dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, ini menyempurnakan, membantu orang tua untuk menyempurnakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Lihat kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa sempurna melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apakah murni dari ini ketaatan murni dari Nabi Ibrahim sendiri? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena itu didukung oleh anaknya yang taat kepadanya. Lihat ketika Nabi Allah memerintahkan, Allah mendapatkan ketika Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam adbahu fandur madza tara. Itu kan Nabi Ibrahim ragu, masa aku diperintahkan menyembelih putraku, dan bagaimana mungkin aku tega melakukannya? Bapak, kalau Anda baca kisah ini, itu sangat menakjubkan. Ternyata goalnya, suksesnya Nabi Ibrahim melaksanakan itu karena desakan oleh Ismail. Ismail yang nuntun tangannya Ibrahim ini, Pak. Ayo Pak, ayo dilaksanakan. Ini perintah. Makanya dia mengatakan, begitu di fandur madza taro. Gimana pendapatmu nak? Nek nur pendapat Mina dapat perintah untuk menyembelih kamu ini. Nabi Ibrahim tidak langsung mengeksekusi. Ditanyakan kepada putranya, diajak berdialog putranya, diajak musyawarah anaknya. Tapi jawabnya sangat mengagumkan. Ya abatif al-matumar. Ayah, kalau memang itu sudah jelas diperintahkan Allah, laksanakan. Tapi Nabi Ibrahim namanya ayah, Pak. Gimana aku akan menumpahkan darahku sendiri? Gimana ini? Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati saya anak yang sabar. Apa itu artinya? Saya akan bantu ayah untuk terlaksananya perintah ini. Dituntun Nabi Ibrahim dengan Ismail itu di tempat yang sudah ditujukan. Setelah itu apa? Dia bisikkan kepada sang ayah, ayah, pastikan pedangnya itu tajam. Dan nanti kalau meletakkan, letakkan di tempat yang tepat. Kalau ayah tidak tega, palingkan muka atau tutup dengan kain, supaya ayah mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Ini yang dikorbankan Ismail. Ketika ayahnya merasa berat, dikuatkan oleh hatinya. Orang tua kita sekarang sudah lemah jamaah, udah nggak kerja, ngambil pensiun kadang-kadang nggak bisa kita yang menjadikan mendominasi. Senang atau tidaknya tergantung kita hari ini. Dia sudah nggak mampu, harus bersedekah kemana? Kita yang punya gunung di sana. Kalau dia tidak menghasilkan, ayah, saya menjadi pendampingmu. Ayah, ini uang untuk bersedekah. Mana yang ayah tuju? Ibu, ini sedekah buat ibu. Ibu bersedekah, silakan ditempatkan di mana. Itu tugas kita hari ini.
para anak yang disebutkan di dalam Rabbi habli minas sholihin. Membantu orang tua di dalam ketaatan. Karena nggak mungkin ada yang nggak soleh, Pak. Saya menemukan ada seorang kakek-kakek, Pak, ya Allah. Ketika kita baksos, ada satu rumah itu sangat memprihatinkan. Akhirnya kita masuk, rumahnya ini separuh ada genteng, separuh nggak ada, Pak. Tapi di belakang ada genteng, kan aneh. Saya bilang, kenapa Mbak yang genteng belakang nggak ditarik ke sini suruh tertutup? Iya, memang begitu, Mas. Nggak ngaku. Mbak boleh kijeng, oh, jangan ke belakang, jangan ke belakang. Kenapa? Saya sungkan sama rombongan. Ini baunya nggak enak. Loh kenapa loh? Akhirnya ternyata ada orang tua di sana. Ditaruh di belakang rumah, di dapur di bahasa kita. Dan dapurnya tidak ada keramiknya, nggak ada, tanah. Udah disiapkan demikian. Ternyata ini nggak terawat sama sekali. Sudah begitu kita datang itu, ya Allah, melihat seorang laki-laki yang berlumuran, yang nggak karu-karuan, nggak pernah dibersihkan sama anaknya. Ini siapa, Mbak? Nah, ini sebabnya. Ini kakeknya siapa gitu. Jadi dia bukan murni cucunya, bukan. Ini kok nggak dibersihkan, Mbak? Iya gimana? Wong saya itu subuh udah berangkat ke rumah sakit. Karena dia harus laundry. Nanti pulang malam jam 9 baru pulang. Ya siang saya pulang, saya kunjungi, kasih makan, udah tinggal lagi sudah. Nggak sempat membersihkan ini, Pak. Kalau kita nanti demikian, anak-anak kita nggak soleh, mungkin nggak membantu kita untuk sholat. Ketika kita sudah tadi disebutkan 3 hal, lemah seperti anak kecil, pekon, na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau anaknya nggak soleh, ngerti nggak bagaimana membasuh orang tuanya kotorannya, ganti pampasnya, dan 5 kali bisa 5 kali sehari. Kalau nggak soleh, bukan yang akan bisa mendampingi kita. Berarti terancam detik-detik kematian kita tinggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan jika demikian. Maka inilah yang perlu kita camkan baik-baik. Yang keempat, dan yang paling mendasar di sini apa? Hanya anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Hanya anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Maka 4 pilar, 4 keutamaan, 4 faidah besar. Ya, 4 faedah besar. Ini hanya ada di dalam diri anak-anak yang soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menutupi aib-aib kita, dan semoga Allah menguatkan hati kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk menebus kesalahannya, untuk memperlakukan dengan perlakuan yang semulia-mulianya kepada orang tua kita. Nanti ketika orang tua kita sudah meninggal, betul-betul baru terasa kita, betul-betul baru terasa pintu surga itu telah tertutup. Pintu surga itu telah tertutup. Demikian kajian kita ikhwatul iman yang bisa kita sampaikan, mutiara doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang tersisa hari ini adalah bagaimana kita berupaya memanfaatkan waktu yang masih tersisa, dan PR kita adalah anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita hari ini selalu kita berharap kepada Allah, menghubungi Allah dan berdoa kepada Allah agar anak-anak kita pun dijaga dari kerusakan akhlak, agar anak-anak kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia yang merusak. Dan semoga kita semuanya senantiasa di dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pagi ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, cukup panjang saya membahas. Mudah-mudahan ini membawa faidah yang besar kepada kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.